Perkenalkan, nama saya James Sapawa Raja dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis semester 1 kelas C. Pada saat ini saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Introduction to Sociology karya Henry L. Tischler untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lazarus J. Hamad. Pada bagian bab 1 tentang perspektif sosiologi, sosiologi mempelajari interaksi di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda, sejauh dan bahwa setiap orang tidak hanya memiliki hak tetapi juga kemampuan untuk mengemukakan informasi yang valid tentang masyarakat. Ini bukan kasusnya. Beberapa orang tidak tertarik untuk menyampaikan informasi yang benar dan objektif dan malah tertarik untuk meyakinkan kita untuk mendukung posisi atau sudut pandang mereka. Pada kesempatan lain, para peneliti tidak memiliki kemampuan atau pelatihan untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang penyalahgunaan narkoba, tunawisma, kesejahteraan, tingkat putus sekolah menengah, kejahatan kerah putih, atau sejumlah topik sosiologis lainnya. Banyak informasi masalah sosial berasal dari sumber yang tertarik untuk mengembangkan dukungan untuk sudut pandang tertentu. Sosiologi sebaliknya adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial. Sosiolog mencari pemahaman yang akurat dan ilmiah tentang masyarakat dan kehidupan sosial. Fokus utama sosiologi adalah pada kelompok, bukan pada individu. Seorang sosiolog mencoba memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan acara sosial tembang. Ilmu sosial terdiri dari semua disiplin ilmu yang menerapkan metode ilmiah untuk mempelajari perilaku manusia. Meskipun bidang minat melakukan overpangkuan, masing-masing ilmu sosial memiliki wilayah penyelidikannya sendiri. Antropologi budaya, psikologi, ekonomi, sejarah, ilmu politik, dan pekerjaan sosial semuanya memiliki beberapa kesamaan dengan sosiologi, tetapi masing-masing memiliki fokus, tujuan, teori, dan metodenya tersendiri. Sosiologi muncul sebagai bidang studi yang terpisah di Eropa selama abad ke-19. Itu adalah masa kekacauan dan periode yang cepat dan dramatis perubahan sosialnya. Industrialisasi, revolusi politik, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi pasar merusak cara-cara tradisional dalam melakukan sesuatu. Kebutuhan akan analisis masyarakat yang sistematis ditambah dengan penerimaan metode ilmiah mengakibatkan munculnya sosiologi. Di Amerika Serikat, sosiologi berkembang pada abad ke-20. Pertumbuhan awal terjadi di Universitas Chicago, di mana Departemen Sosiologi lulusan pertama di Amerika Serikat didirikan pada tahun 1890. Apa yang disebut dengan Sekolah Sosiologi Chicago? Sosiologi Chicago berfokus pada studi lingkungan perkotaan dan daerah etnis dan termasuk banyak sosiolog terkemuka Amerika. Para ilmuwan membutuhkan seperangkat asumsi kerja untuk membimbing mereka dalam kegiatan profesional mereka. Model ini atau kerangka kerja untuk pertanyaan dan menghasilkan dan memandu penelitian dikenal sebagai paradigma. Sosiolog telah mengembangkan beberapa paradigma untuk membantu mereka menyelidiki proses sosial. Fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem struktur yang sangat saling terkait dan berfungsi atau beroperasi bersama secara harmonis. Fungsionalis menganalisis masyarakat dengan menanyakan apa kontribusi masing-masing bagian terhadap kelancaran fungsi secara keseluruhan. Dari perspektif fungsionalis, masyarakat tampak cukup stabil dan mengatur dirinya sendiri. Kritikus telah menyerang bias konservasi yang melekat dalam asumsi ini. Teori konflik melihat masyarakat sebagai perubahan yang terus-menerus dalam menanggapi ketidaksetaraan sosial dan konflik sosial. Bagi para ahli teori ini, konflik sosial adalah keadaan normal ketertiban sosial dipertahankan dengan paksaan. Teori konflik perhatian dengan masalah yang diuntungkan dari pengaturan sosial tertentu dan bagaimana mereka berkuasa mempertahankan posisi mereka. Perspektif interaksionis berfokus pada bagaimana individu memahami atau menafsirkan
dunia sosial di mana mereka berpartisipasi. Perspektif ini terdiri dari sejumlah pendekatan yang terkait secara longgar. Sosiologi kontemporer telah membangun dan memodifikasi wawasan dari ketiga perspektif teoritis ini. Bab 2 melakukan sosiologi, metode penelitian. Mengajar adalah pekerjaan penelitian non-akademik di instansi pemerintah, lembaga penelitian swasta, dan departemen penelitian dan perusahaan swasta. Peneliti melakukan banyak fungsi termasuk melakukan riset pasar, survei opini publik, dan penilaian dampak. Penelitian evaluasi sebagai bidang terakhir diketahui telah menjadi lebih populer dalam beberapa tahun terakhir. Karena pemerintah federal sekarang memerlukan studi dampak lingkungan pada semua objek federal skala besar. Apa sosiologi akal sehat? Akal sehat adalah apa yang orang kembangkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Dalam arti yang sangat nyata, seperangkat harapan tentang masyarakat dan perilaku masyarakatlah yang memandu perilaku kita sendiri. Sayangnya, ekspektasi ini tidak selalu dapat diandalkan atau akurat karena tanpa penyelidikan lebih lanjut, kita cenderung mempercayai apa yang ingin kita percayai, melihat apa yang ingin kita lihat, dan menerima sebagai fakta apapun yang tampak logis. Sedangkan akal sehat sering kabur, terlalu disederhanakan, dan sering kontradiktif. Sosiologi sebagai ilmu berusaha untuk menjadi spesifik, untuk memenuhi syarat pernyataan, dan untuk membuktikan pernyataannya. Sosiologi dan sains. Sosiologi umumnya digambarkan sebagai salah satu ilmu sosial. Sains mengacu pada kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan menunjukkan pengoperasian hukum-hukum umum. Sains memiliki dua tujuan penting. Pertama, menggambarkan secara rinci keadaan atau peristiwa tertentu. Kedua, mengusulkan dan menguji teori yang membantu kita memahami keadaan atau peristiwa. Seperti detektif, sosiologi ingin tahu mengapa itu terjadi dan dalam keadaan apa hal itu mungkin terjadi lagi. Proses penelitian ilmiah melibatkan urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan hal yang valid. Prosesnya dimulai dengan mendefinisikan masalah. Selanjutnya, peneliti berusaha menemukan banyak mungkin tentang penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Peneliti kemudian harus mengembangkan hipotesis pernyataan yang dapat diuji tentang hubungan antara dua atau lebih variabel empiris. Hipotesis adalah diuji dengan membangun desain penelitian strategi untuk mengumpulkan data yang sesuai. Sosiolog menggunakan 4 desain penelitian utama. Pertama, survei. Kedua, observasi peserta. Ketiga, analisis sekunder. Keempat, eksperimen. Bagian tertentu dari populasi yang dipilih untuk studi dikenal sebagai sampel. Sampling adalah penelitian, teknik di mana peneliti mempelajari sejumlah yang dipilih dari populasi yang lebih besar. Jika prosedur dilakukan dengan benar, sampel akan representatif, yang menunjukkan dalam proporsi yang setara variabel-variabel signifikan yang mencirikan populasi secara keseluruhan. Bab 3 budaya. Semua masyarakat manusia memiliki cara hidup yang kompleks yang sangat berbeda satu sama lain. Setiap masyarakat memiliki cetak biru unik untuk hidup atau budaya. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari manusia untuk dilakukan, digunakan, diproduksi, diketahui, dan dipercayai ketika mereka tumbuh menjadi dewasa dan menjalani kehidupan mereka di lingkungan sosial kelompok di mana mereka berasal. Manusia luar biasa tidak terspesialisasi. Budaya memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan cepat dan fleksibel terhadap tantangan lingkungan kita. Pandangan sosiolog budaya memiliki dua komponen utama, budaya material dan budaya non-material. Bahasa dan produksi alat adalah elemen sentral dalam budaya. Ada bukti bahwa hewan terlibat atau dapat diajarkan untuk terlibat dalam kedua hal ini. Ini tidak berarti bahwa mereka memiliki budaya. Manusia telah menyempurnakan budaya ke tingkat yang lebih besar daripada hewan lain dan jauh lebih bergantung padanya untuk eksistensi mereka. Setiap kelompok sosial memiliki budayanya sendiri yang lengkap. Sosiolog menggunakan istilah subkultur untuk merujuk pada gaya hidup, nilai, norma, dan kepercayaan yang khas terkait dengan segmen tertentu dari populasi dalam masyarakat.
Jenis subkultur meliputi subkultur etnis, pekerjaan, agama, politik, geografis, kelas sosial, dan menyimpang. Rakyat di semua masyarakat harus menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah umum yang mendasar tertentu. Kultur universal adalah model atau pola tertentu yang telah berkembang di semua budaya untuk menyelesaikan masalah bersama. Di antaranya adalah pembagian kerja, tabu insens, pernikahan, organisasi keluarga, ritual peralihan, dan ideologi. Walaupun bentuknya universal, isinya unik untuk setiap budaya. Dengan membagi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan di antara para anggotanya, masyarakat menciptakan pembagian kerja. Setiap budaya telah menetapkan ritus peralihan, ritus standar yang menandai transisi kehidupan utama. Ideologi atau keyakinan dan nilai yang dipegang teguh adalah segmen struktur sosial di mana mereka membantu kelompok mempertahankan identitasnya sebagai unit sosial. Bab 4. Sosiologi dan pengembangan. Dari bayi sampai usia tua, baik biologi dan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana orang berkembang. Tidak seperti spesies hewan lainnya, keturunan manusia memiliki masa ketergantungan yang panjang. Selama ini, orang tua dan masyarakat bekerja sama untuk membuat anak-anak bersosialisasi. Proses interaksi sosial yang mengajarkan anak-anak keterampilan intelektual, fisik, dan sosial, serta pengetahuan budaya yang mereka butuhkan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat disebut sosialisasi. Selama proses ini, setiap anak memperoleh kepribadian, pola perilaku, dan cara berpikir yang khas untuk setiap individu. Seperti individu datang untuk memiliki identitas sosial yang menempati posisi yang ditentukan secara budaya dan sosial. Selain itu, individu memperoleh identitas pribadi yang berubah namun bertahan lama, yang disebut diri, yang berkembang ketika individu menjadi sadar akan dirinya dengan perasaan, pikiran, dan perilaku yang berbeda dari orang lain. Perkembangan diri merupakan proses kompleks yang setidaknya memiliki tiga dimensi: perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan identitas gender. Agen sosial bervariasi dari budaya ke budaya. Dalam masyarakat Amerika, keluarga adalah pengaruh sosialisasi yang paling penting dalam perkembangan anak usia dini. Meskipun sosialisasi berlanjut sepanjang hidup seseorang, sosialisasi orang dewasa berbeda dari sosialisasi primer karena orang dewasa jauh lebih sadar akan proses di mana mereka disosialisasikan dan mereka sering memiliki kontrol lebih besar atas proses tersebut. Salah satu bentuk penting dari organisasi orang dewasa adalah rasionalisasi, yang melibatkan pemaparan ide-ide atau nilai-nilai yang bertentangan dengan apa yang dipelajari di masa kanak-kanak. Seringkali resosialisasi terjadi di institusi total seperti penjara, rumah sakit jiwa, di mana peserta terisolasi secara fisik, sosial, dan psikis dari dunia luar. Bab 5. Interaksi sosial. Manusia adalah makhluk simbolis, dan segala sesuatu yang mereka lakukan menyampaikan pesan kepada orang lain. Disengaja atau tidak, orang lain memperhitungkan perilaku kita. Kebanyakan orang Amerika membedakan antara jarak intim pribadi, sosial, dan publik. Orang tidak berinteraksi satu sama lain sebagai makhluk anonim. Orang-orang berkumpul dalam konteks lingkungan tertentu dengan tujuan khusus dan berinteraksi sosial tertentu. Status sosial dan peran adalah beberapa karakteristik sosial yang penting. Status adalah posisi yang didefinisikan secara sosial yang ditempati orang dalam kelompok dan masyarakat yang membantu menentukan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Status ada secara independen dari orang-orang tertentu yang menempatinya. Peran adalah aturan yang didefinisikan secara budaya untuk perilaku yang terkait dengan setiap status. Peran pada dasarnya adalah kumpulan hak dan kewajiban. Status dan peran membantu menentukan interaksi sosial kita dan memberikan predikatabilitas. Bab 6. Kelompok sosial dan organisasi.
Kelompok sosial terdiri dari sejumlah orang yang memiliki kesamaan identitas, perasaan persatuan, dan tujuan bersama tertentu serta norma bersama. Sosiolog membedakan antara kelompok primer yang melibatkan keintiman, informalitas, dan investasi emosional satu sama lain, dan kelompok sekunder yang memiliki tujuan khusus, organisasi formal, dan lebih sedikit keintiman. Kelompok sosial berfungsi dengan baik. Semua kelompok harus menentukan batasan mereka, memiliki kepemimpinan, membuat keputusan, menempatkan tujuan, menetapkan tugas, dan mengontrol perilaku anggota. Kelompok referensi adalah kelompok atau kategori sosial yang digunakan individu untuk membantu mendefinisikan keyakinan, sikap, dan nilai-nilai, dan untuk memenuhi perilaku. Ketika individu mengubah perilaku dan sikap mereka terhadap orang-orang dalam kelompok yang ingin mereka ikuti, mereka terlibat dalam sosialisasi antisipatif. Asosiasi adalah kelompok minat khusus yang sengaja dibuat yang memiliki tujuan yang jelas dan cara resmi dalam melakukan sesuatu. Masyarakat yang terintegrasi secara mekanis adalah masyarakat yang dimana hati nurani kolektif masyarakat kuat dan ada komitmen besar terhadap hati nurani kolektif itu. Dalam masyarakat yang terintegrasi secara organik, solidaritas sosial bergantung pada kerjasama individu dalam banyak posisi yang melakukan tugas-tugas khusus. Bentuk modern dari asosiasi besar adalah birokrasi yang merupakan struktur sosial formal yang terorganisir secara rasional dengan pola aktivitas yang terdefinisi dengan jelas, yang berfungsi terkait dengan tujuan organisasi. Bab 7. Terlepas dari cita-cita politik Amerika tentang kesetaraan dasar semua warga negara dan kurangnya pangkat dan gelar yang diwarisi, Amerika Serikat tetap memiliki kelas struktur yang dicirikan oleh kekayaan dan kemiskinan yang ekstrim. Perbedaan kelas ada di Amerika Serikat berdasarkan ras, pendidikan, nama keluarga, pilihan karir, atau kekayaan. Stratifikasi sosial yang telah menunjukkan bahwa kelas sosial mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, orang-orang kelas bawah lebih sering sakit dan memiliki tingkat kematian bayi yang lebih tinggi, harapan hidup yang lebih pendek, dan keluarga yang lebih besar. Orang miskin lebih mungkin ditangkap, ditakwa, melakukan kejahatan, dihukum, dan dijatuhi hukuman penjara, dan kemungkinan akan mendapatkan hukuman penjara yang lebih lama daripada penjahat menengah dan atas. Bab 8. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat terjadi dalam dua cara. Orang-orang dapat ditugaskan untuk peran sosial menggunakan sebagai dasar untuk penugasan status yang dianggap berasal dan karakteristik yang mudah didefinisikan seperti jenis kelamin, usia, nama keluarga, atau warna kulit yang tidak dapat mereka kendalikan. Ini akan menghasilkan kasta dan sistem stratifikasi. Orang-orang posisi dalam hierarki sosial dapat didasarkan pada tingkat tertentu pada status yang dicapai yang diperoleh melalui upaya langsung individu mereka. Ini diketahui sebagai sistem kelas. Teori modernisasi berasumsi bahwa perbedaan ekonomi antar negara disebabkan oleh perbedaan teknologi dan budaya. Menurut teori ini, modernisasi tergantung pada negara yang memiliki lingkungan budaya yang menyambut inovasi dan memungkinkan kemajuan teknologi untuk dimasukkan ke dalam masyarakat itu. Ikatan yang kuat dengan tradisi agama atau sejarah dipandang sebagai hambatan terbesar bagi modernisasi. Kemiskinan ekonomi terjadi ketika orang-orang hilangi untuk mengadopsi teknologi yang akan meningkatkan standar hidup dan modernisasi. Teori ketergantungan mengusulkan bahwa posisi ekonomi negara kaya dan miskin terkait dan tidak dapat dipahami secara terpisah satu sama lain. Ketergantungan dan ketidaksetaraan global disebabkan oleh eksploitasi masyarakat miskin oleh orang kaya. Bab 9. Ras mengacu pada kategori orang yang didefinisikan serupa karena sejumlah karakteristik fisik. Karakteristik rasial dipilih secara sewenang-wenang agar sesuai dengan tujuan pemberi label. Ras secara historis dapat didefinisikan menurut karakteristik genetik, hukum, dan sosial masing-masing dengan masalahnya sendiri.
Meskipun di definisi genetik berpusat pada sifat-sifat yang diwariskan seperti jenis rambut dan hidung, pada kenyataannya sifat-sifat ini telah ditemukan bervariasi secara independen satu sama lain. Lagi pula semua manusia secara genetik jauh lebih mirip daripada perbedaannya. Sebuah kelompok etnis adalah kelompok dengan tradisi budaya yang berbeda dengan anggota sendiri mengidentifikasi dan yang mungkin atau mungkin tidak diakui oleh orang lain. Bab 10. Sosiologi membedakan antara seks dan gender. Seks mengacu pada perbedaan fisik dan biologis antara pria dan wanita. Jenis kelamin mengacu pada atribut sosial, psikologis, dan budaya maskulinitas dan feminitas yang diserahkan pada perbedaan biologis. Ide-ide tentang maskulinitas dan feminitas diturunkan secara budaya dan merupakan faktor penting dalam membentuk citra diri dan identitas sosial masyarakat, sedangkan seks umumnya merupakan status yang dianggap berasal. Gender dipelajari melalui proses sosialisasi, dengan demikian merupakan status yang dicapai. Kemudian banyak orang di sisi lain percaya bahwa identitas gender dan perilaku maskulin atau feminim dihasilkan dari proses bawaan yang ditentukan secara biologis. Secara historis, masyarakat di timur dan barat memandang perempuan secara inheren lebih rendah daripada laki-laki. Para intelek tidak hanya berdebat dari sudut pandang ideologi patriarki atau keyakinan bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan dan harus mengandalkan semua aspek penting masyarakat, tetapi agama di timur dan barat mendukung pandangan ini. Para fungsionalis berpendapat bahwa pembagian kerja secara seksual diperlakukan untuk operasi yang efisien dari masyarakat pra-individu. Wanita yang melahirkan dan bayi yang dirawat tetap terlibat dalam perawatan anak dan kebutuhan hidup sehari-hari. Laki-laki berburu, menggiring, dan membela keluarga. Para fungsionalis berpendapat itu karena wanita sangat bergantung pada laki-laki untuk perlindungan dan makanan. Ia menjadi pasangan dominan dalam hubungan tersebut. Bab 11. Keluarga Amerika telah berubah secara dramatis dalam 40 tahun terakhir. Tingkat pernikahan turun, tingkat perceraian tinggi, dan lebih banyak anak sedang lahir dari wanita lajang. Sebuah rumah tangga terdiri dari orang-orang yang berbagai ruang hidup yang sama. Sosiolog umumnya setuju bahwa beberapa bentuk keluarga ditemukan di setiap masyarakat manusia yang dikenal dan melayani beberapa fungsi penting, mengatur perilaku seksual, pola reproduksi, pengorganisasian produksi dan konsumsi, sosialisasi anak, pengasuhan dan perlindungan, dan pemberian status sosial. Tidak ada masyarakat mengizinkan perkawinan acak. Semua masyarakat memiliki tabu insen yang melarang hubungan seksual antara individu yang berkerabat dekat. Setiap masyarakat harus mengganti anggotanya dengan mengatur di mana dan dengan siapa individu dapat masuk ke dalam hubungan seksual. Masyarakat membentuk pola seksual reproduksi. Meskipun hampir semua masyarakat mengizinkan perceraian atau putusnya perkawinan, tidak ada yang mendukung sebagai norma yang ideal. Bab 12. Orang Amerika percaya alasan paling umum untuk mendapatkan pendidikan adalah untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Sosiolog fungsionalis menyarankan pendidikan juga terdiri dari kegiatan yang fungsionalis untuk masyarakat secara keseluruhan. Salah satu fungsi manifest pendidikan adalah sosialisasi. Fungsi lain dari pendidikan adalah transmisi budaya, di mana sebagian besar pengetahuan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi ketiga sekolah adalah membekali anak-anak dengan keterampilan akademik yang dibutuhkan untuk berfungsi sebagai orang dewasa. Dalam masyarakat non-industri, tidak ada perbedaan nyata antara pendidikan dan sosialisasi yang terjadi dalam keluarga. Mempelajari cara berpikir secara mandiri dan kreatif mungkin merupakan salah satu alat paling berharga yang dapat disebarkan oleh lembaga pendidikan. Selain fungsi nyata, sekolah di Amerika telah mengembangkan sejumlah konsekuensi yang tidak diinginkan juga. Salah satu fungsi laten dari banyak sekolah umum adalah menyediakan penitipan anak di luar keluarga inti. Fungsi ini menjadi semakin penting
dalam beberapa tahun terakhir yang meningkatkan jumlah perempuan dalam angkatan kerja yang dramatis. Peningkatan keluarga dengan orang tua tunggal. Bab 13 Agama. Agama adalah sistem kepercayaan, praktis, dan nilai-nilai filosofis yang dimiliki oleh sekelompok orang yang mendefinisikan yang sakral, membantu menjelaskan kehidupan dan menawarkan keselamatan dari masalah eksistensi manusia. Agama merupakan salah satu lembaga masyarakat yang paling tinggi. Durkheim mengamati bahwa semua agama membagi alam semesta menjadi dua kategori yang saling eksklusif. Profan terdiri dari hal-hal dapat diamati secara empiris atau hal yang dapat diketahui melalui sehari-hari pengalaman. Sebaliknya, yang sakral terdiri dari hal-hal yang menginspirasi dan dapat diketahui hanya melalui pengalaman yang luar biasa. Hampir semua hal dapat dianggap suci. Sifat atau objek suci melambangkan nilai-nilai bersama yang penting. Pola perilaku atau praktik yang berhubungan dengan sakral disebut dengan ritual. Semua agama telah memformalkan ritual sosial, sebagai banyak juga menampilkan ritual pribadi seperti doa, yaitu sarana bagi individu untuk mengatasi dan berkomunikasi dengan makhluk gaib atau kekuatan. Salah satu fungsi ritual dan doa adalah untuk menghasilkan keadaan emosi yang sesuai. Semua agama mendukung sistem kepercayaan yang biasanya mencakup tatanan supernatural dan seperangkat nilai untuk diterapkan secara kehidupan sehari-hari. Sosiolog fokus pada hubungan antara agama dan masyarakat. Fungsionalis memeriksa keinginan agama dalam kehidupan bermasyarakat. Agama, kata mereka, menawarkan cara individu untuk mengurangi kecemasan dan mempromosikan integrasi emosional. Mereka juga percaya bahwa agama memberikan kesatuan dan kohesi kelompok, tidak hanya melalui praktiknya sendiri, tetapi juga kadang-kadang melalui pemusyawaratan prasangka yang diarahkan pada anggota kelompok agama oleh orang luar. Bab 16. Ukuran populasi cenderung menjadi masalah yang meningkat karena pertumbuhan eksponensial, di mana basis yang terus berkembang dengan cepat berlipat ganda. Laju pertumbuhan tahun populasi dunia akhir-akhir ini menurun, sehingga populasi dunia kini berlipat ganda setiap 51 tahun, bukan setiap 35 tahun. Namun di sebagian besar negara berkembang, tingkat pertumbuhan jauh lebih cepat. Sebagian besar pertumbuhan penduduk dunia dalam beberapa dekade mendatang akan terjadi di negara-negara berkembang. Demografi adalah studi tentang ukuran dan komposisi populasi manusia serta penyebabnya. Demografi dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Ada fertilisasi, mortalitas, dan migrasi. Harapan hidup biasanya lebih ditentukan oleh kematian bayi daripada kematian orang dewasa. Pertumbuhan penduduk yang cepat di dunia ketiga sebagian besar disebabkan oleh peningkatan harapan hidup daripada peningkatan angka kelahiran. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah geografis ke wilayah geografis lainnya. Secara historis, migrasi memiliki dampak yang lebih kecil terhadap perubahan populasi di mana suatu daerah dibandingkan dengan fertilitas dan mortalitas. Intinya dari masalah kependudukan menurut Thomas Malthus adalah bahwa populasi akan selalu tumbuh lebih cepat daripada pasokan makanan yang tersedia karena sumber daya meningkat secara aritmatika sedangkan populasi meningkat secara geometris. Bab 15. Di sebagian besar masyarakat, hukum apa yang disahkan atau tidak disahkan sangat bergantung pada kategori orang mana yang memiliki kekuasaan. Politik adalah proses di mana kekuasaan didistribusikan dan keputusan dibuat. Seperti yang didefinisikan Weber, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan kehendaknya, bahkan dalam menghadapi perlawanan atau oposisi. Kekuasaan dijalankan dalam spektrum cara yang luas. Di satu kutub adalah otoritas kekuasaan yang dianggap sah oleh mereka yang menjalankan dan juga menerima legitimasi penguasa dalam menjatuhkan sanksi atau bahkan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Pada ekstrem yang lain adalah pemaksaan, kekuasaan yang dianggap tidak sah oleh mereka yang menggunakannya. Kekuasaan berdasarkan otoritas cukup stabil dan kepatuhan terhadapnya diterima sebagai norma sosial. Kekuasaan berdasarkan
paksaan tidak stabil. Hal ini didasarkan pada rasa takut. Setiap kesempatan untuk mengujinya akan diambil dan dalam jangka panjang itu akan gagal. Namun dalam masyarakat modern yang kompleks, pemerintah diperlukan dan negara adalah cara yang dilembagakan untuk mengatur kekuasaan dalam batas-batas teritorial. Negara memiliki berbagai fungsi, salah satunya adalah dengan menetapkan undang-undang yang secara formal menentukan apa yang diharapkan dan apa yang dilarang dalam masyarakat. Bab 17. Masalah kedokteran dan perawatan kesehatan terkait dengan kebiasaan sosial dan budaya dan menciptakan masyarakat di mana mereka menjadi bagiannya. Penyakit tidak hanya melibatkan tubuh tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial, citra diri, dan perilaku individu. Tucker Parson telah menyarankan bahwa untuk mencegah konsekuensi penyakit yang berpotensi mengganggu bagian kelompok atau masyarakat, ada peran sakit seperti seperangkat bersama norma budaya yang melegitimasi perilaku menyimpang yang disebabkan oleh penyakit dan menyalurkan individu dalam sistem perawatan kesehatan. Amerika Serikat memiliki sumber daya perawatan kesehatan paling maju di dunia. Kritikus berpendapat bahwa sistem itu berbayar meskipun hanya ketika pasien dapat membayar. Sistem telah digambarkan sebagai akurat, kuratif, dan berbasis rumah sakit di mana fokusnya adalah pada penyembuhan dan pengendalian penyakit serius pada perawatan. Bab 18. Perubahan sosial terdiri dari setiap modifikasi organisasi sosial suatu masyarakat di salah satu lembaga sosial atau peran sosial. Dapat berlangsung secara bertahap, sekutu, atau relatif cepat, dan itu dapat dicapai melalui cara-cara kekerasan atau damai. Beberapa perubahan sosial melibatkan perilaku kolektif, tindakan sosial yang relatif spontan yang terjadi ketika orang menanggapi tidak terstruktur atau ambigu situasi. Kerumunan adalah konsentrasi sementara orang yang fokus pada beberapa hal atau peristiwa tetapi juga selaras dengan perilaku satu sama lain. Orang banyak memiliki potensi perilaku tak terduga dan tindakan kelompok yang meledak dengan cepat dan seringkali tampaknya tidak memiliki struktur atau arah. Karena media massa saat ini menyebarkan informasi dengan cepat di antara jutaan orang, perilaku kolektif seringkali dimiliki oleh sejumlah orang yang tidak memiliki pengetahuan langsung atau kontak satu sama lain. Gerakan sosial adalah suatu bentuk perilaku kolektif di mana sejumlah besar orang diorganisir atau disiagakan untuk mendukung dan membawa atau melawan sosial. Secara teori, gerakan sosial dapat diklasifikasi menurut jenisnya. Dalam praktiknya, suatu gerakan tertentu dapat memiliki ideologi kompleks yang menempatkan bagian-bagiannya di dalam beberapa klasifikasi. Perubahan sosial dapat terjadi sebagai akibat dari kekuatan internal dan eksternal. Inovasi teknologi merupakan sumber penting dari perubahan internal yang telah mengubah cara hidup dan cara kerja. Ideologi adalah sumber perubahan internal yang penting. Ideologi adalah kekayaan, nilai, dan norma agama yang sekuler yang saling terkait, yang membenarkan pengajaran sesuatu serangkaian tujuan tertentu melalui seperangkat sarana tertentu. Demikian hasil review saya. Sekian dan terima kasih.